apa yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung terhadap Tom Lembong, pertanyaannya apakah itu sudah sesuai dengan nurani dan akal sehat yang konsisten kepada kebenaran. Kalau dia tidak menguntungkan diri sendiri atau orang lain, atau dia tidak mendapatkan keuntungan apapun, itu tidak masuk pidana. Komisi 3 DPR RI meminta Kejaksaan Agung untuk memberikan penjelasan terkait dengan duduk perkara kasus yang menjerat ex-Mendak Tom Lembong. Hal itu perlu dilakukan agar publik tidak menganggap kasus Tom Lembong sebagai bentuk kriminalisasi terhadap kebijakan. Dan setelah dicek, semua surat-surat tersebut sudah melalui prosedur yang benar. Karena itu surat-surat itu kalau di kementerian kan ada dari bawah, dari dirjen ke sekjen sampai ke beliau. Lalu setelah surat-surat tersebut juga ditandatanganin beliau, itu juga dilaporkan dalam rapat koordinasi ke Menko. Sampai pada rapat kabinet pun beliau menyampaikan apa hasil-hasil yang sudah dilakukan oleh Kementerian Perdagangan pada waktu itu. Jadi Pak Tom Lembong melanjutkan komunikasi dengan pihak-pihak baik itu Kementerian BUMN, baik itu kepada PPI pada waktu itu, melanjutkan komunikasi dari menteri sebelumnya. Nah karena itu kemudian di beberapa kesempatan saya bilang jabatan itu tidak bisa dipidanakan, jabatan itu tidak bisa dikriminalkan gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat BN, kasus Tom Lembong, mantan Menteri Perdagangan, dalam soal impor gula tampaknya sudah makin melebar. Dan jika tidak hati-hati, bisa jadi nanti kasus ini akan membuat rakyat semakin tidak percaya kepada penegakan hukum di negara kita ini. Dan bahkan mungkin bukan itu saja. Jika nanti tidak hati-hati dalam hal ini, bisa jadi dunia akan melihat di Indonesia ini kasus hukum bisa menjadi instrumen bagi politik. Kita tahu sahabat BN bahwa Tom Lembong ini sangat berpengaruh di dunia. Kenapa dikatakan demikian? Karena Tom Lembong ini adalah seorang tamatan Harvard University. Di samping itu kita tahu bahwa pergaulan Tom Lembong di dunia internasional sangat-sangat luas. Karena itu sahabat BN, apabila sempat nanti kasus Tom Lembong ini ada kelihatan oleh publik, apalagi oleh masyarakat dunia, permainan politik di sini, maka bukan tidak mungkin Indonesia akan tercoreng di mata dunia dari sisi penegakan hukum. Tampaknya dalam hal ini Ketua Komisi 3 Habibur Rahman yang juga Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, partai penguasa, partai yang dipimpin oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo, telah membaca dengan sangat arif fenomena ke arah ini. Habibur Rahman dengan tegas meminta kepada pihak Kejaksaan Agung agar menjelaskan kepada publik duduk persoalan dari perkara ini. Sebab apabila Kejaksaan Agung tidak menyampaikan secara detail kepada publik duduk perkara ini, maka bisa jadi nanti akan ada semacam anggapan dari publik bahwa pemerintahan Prabowo Subianto mempergunakan instrumen hukum untuk urusan politik. Komisi 3 DPR RI meminta Kejaksaan Agung untuk memberikan penjelasan terkait dengan duduk perkara kasus yang menjerat ex-Mendak Tom Lembong. Hal itu perlu dilakukan agar publik tidak menganggap kasus Tom Lembong sebagai bentuk kriminalisasi terhadap kebijakan. Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman menyebut Kejaksaan Agung harus menjelaskan kasus dugaan tipikor Tom Lembong secara jelas, karena kasus ini masih abstrak di mata publik.
Dikhawatirkan jika tanpa penjelasan yang detail, kasus tipikor Tom Lembong bisa menimbulkan tuduhan bahwa pemerintahan Presiden Prabowo menggunakan instrumen hukum untuk urusan politik. Secara umum, pelaksanaan tugas penegakan hukum harus selaras dengan cita-cita dan juga citra politik hukum pemerintah. Sahabat BN, mata kita akan terbelalak ketika kita menyaksikan apa yang disampaikan oleh pakar hukum pidana Abdul Fikar Hajar dan kuasa hukum Tom Lembong Ari Yusuf Amir ini. Pemirsa, mata publik ini tertuju kepada Kejaksaan Agung yang diharapkan bisa menjelaskan secara detail kasus impor gula yang menjerat Tom Lembong sebagai tersangka agar tidak abstrak dan abu-abu. Kita akan langsung membahasnya bersama dengan pakar hukum pidana Abdul Fikar Hajar dan kuasa hukum Tom Lembong Ari Yusuf Amir. Selamat sore Pak Fikar, Pak Ari. Selamat sore. Ya, dengan Eva di studio, Pak Fikar, Pak Ari, saya akan ke Pak Ari dulu ya. Pak Ari, Tom Lembong menjalani pemeriksaan perdana 10 jam kemarin. Apa saja yang dicecar oleh penyidik? Ya, terima kasih Mbak Eva. Jadi selama pemeriksaan kita dimulai dari pagi hari itu sampai malam, masih berkutat di surat-surat yang dikeluarkan oleh Pak Tom Lembong. Jadi semua surat-surat yang dikeluarkan oleh beliau ditunjukkan lalu dikonfirmasi. Dan tentunya sebagian besar beliau lupa karena sudah 10 tahun yang lalu ya surat-surat tersebut. Tapi substansinya semuanya bisa beliau jelaskan. Karena setelah membaca surat tersebut dia bisa jelaskan. Dan setelah dicek semua surat-surat tersebut sudah melalui prosedur yang benar. Karena itu surat-surat itu kalau di kementerian kan ada dari bawah, dari dirjen ke sekjen sampai ke beliau. Lalu setelah surat-surat tersebut juga ditandatanganin beliau, itu juga dilaporkan dalam rapat koordinasi di Menko. Sampai pada rapat kabinet pun beliau menyampaikan apa hasil-hasil yang sudah dilakukan oleh Kementerian Perdagangan pada waktu itu. Nah, perlu kami tegaskan bahwa memang Pak Tom Lembong ini menjabat sebagai Menteri Perdagangan kan Agustus 2015. Itu beliau melanjutkan. Jadi kebetulan surat-surat yang ditunjukkan itu surat-surat yang sambungan dari menteri sebelumnya, dari Menteri Perdagangan sebelumnya. Jadi Pak Tom Lembong melanjutkan komunikasi dengan pihak-pihak baik itu Kementerian BUMN, baik itu kepada PPI pada waktu itu, melanjutkan komunikasi dari menteri sebelumnya. Jadi sampai kemarin tidak ada hal yang penting dan kita lihat yang kaitan dengan peristiwa hukumnya ya, itu artinya hanya surat menyurat dan hal-hal yang biasa diambil oleh seorang menteri. Seperti itu Mbak Eva. Baik, jadi masih pendalaman kebijakan yang diambil oleh Tom Lembong. Kita ingin gali juga Pak Ari terkait dengan kronologis sebelum penetapan status tersangka. Apakah Tom Lembong sudah pernah dimintai keterangan di tahap penyelidikan, Pak Ari? Ya, benar sekali Mbak Eva. Jadi Pak Tom Lembong ini sudah 4 kali dipanggil sebagai saksi. Nah ini juga mungkin sebagai evaluasi kita bersama ya. Nanti minta bantuan dari Pak ahli kita, Pak Fikar, bahwa terkadang dalam proses pemeriksaan saksi ini kebanyakan orang yang merasa tidak ada masalah, mereka tidak mau didampingin pengacara. Jadi mereka menyampaikan saja apa yang diinginkan oleh penyidik, dijelaskan secara jujur dan benar, dan selalu on time Pak Tom Lembong hadir dalam setiap pemeriksaan. Nah yang kita sesalkan adalah pada waktu pemeriksaan beliau sebagai saksi terakhir. Dalam habis pemeriksaan, beliau langsung ditetapkan menjadi tersangka dan langsung dilakukan penahanan. Ini yang menjadi catatan kita. Apakah harus dilakukan penahanan pada waktu itu? Apakah Pak Tom Lembong tidak diberikan kesempatan untuk menghubungi pihak pengacaranya dulu, mencari pengacara lebih dahulu? Sehingga ke waktu itu Kejaksaan menyediakan pengacara dari pihak Kejaksaan. Tentunya kan hal ini menjadi berbeda. Sehingga penahanan Pak Tom Lembong pun dengan terpaksa harus disetujui pada waktu itu. Memang kan Pak Tom Lembong ini terkait dengan kasus ini, pertama beliau sudah menunjukkan kooperatif, sudah menjelaskan semua apa yang diminta. Lalu yang kedua untuk menghilangkan barang bukti, beliau sudah tidak lagi sebagai menteri saat ini. Beliau tidak punya akses untuk data-data yang ada di Kementerian Perdagangan. Jadi kalau dikhawatirkan untuk menghilangkan barang bukti pun tidak bisa. Lalu posisi statusnya beliau statusnya sangat jelas, sangat mudah dihubungi.
Jadi kira-kira ada urgensi apa untuk dilakukan penahanan ini? Itu yang kita sesalkan, Mbak. Baik, baik. Terkait dengan kasus ini juga disebut oleh Ketua Komisi 3 DPR RI sebagai kasus yang sumir. Nanti kita akan bahas lagi analisa dari Pak Fikar, tetapi usai jeda Pak Ari dan juga Pak Fikar tetaplah bersama kami pemirsa di Metro hari ini. Anda kembali bersama kami di Metro hari ini, kita lanjutkan bersama dengan Pak Fikar dan Pak Ari. Tadi pertanyaan saya sebelum jeda, Pak Fikar, Ketua Komisi 3 DPR Habibur Rahman menyebut Kejagung harus jelaskan kepada publik kasus dugaan tipikor Tom Lembong. Karena konstruksi hukum kasus masih cukup sumir atau abstrak di mata publik. Apakah Kejagung masih belum clear, bahkan belum yakin dengan dua alat bukti penetapan tersangka Tom Lembong, Pak Fikar? Mohon maaf, Mbak, suaranya kurang jelas. Halo. Pak Fikar. Halo. Iya, Pak Fikar, sudah dengar suara saya? Ya, oke. Baik, Pak Fikar, saya ulangi ya pertanyaannya tadi terkait dengan pernyataan Ketua Komisi 3 DPR yang menyebut bahwa Kejagung harus jelaskan kepada publik kasus dugaan tipikor Tom Lembong karena disebut konstruksi hukum kasus pasti cukup sumir atau abstrak di mata publik. Apakah menurut Anda Kejagung masih belum clear, bahkan belum yakin dengan dua alat bukti penetapan tersangka Tom Lembong, Pak Fikar? Ya, saya kira begitu karena belum disebutkan ya secara jelas perbuatan apa atau ya tindak pidana apa yang dilakukan oleh Tom Lembong. Lebih pada pernyataan mengkriminalkan jabatan kalau menurut saya lebih pada itu yang terjadi gitu ya. Padahal kan sebenarnya apa yang dilakukan oleh seseorang di dalam jabatannya itu ada mekanismenya sendiri gitu ya. Bahkan umpamanya kalau di dalam jabatan publik kenegaraan itu ada hukum administrasi negara yang mengaturnya sendiri gitu. Nah, karena itulah batas-batas di mana apakah seseorang itu sudah melakukan perbuatan pidana atau tidak gitu. Karena itu tadi semua orang di dalam jabatan publik itu diatur oleh aturan tentang jabatan publik itu sendiri. Dalam hal ini adalah hukum administrasi negara kalau dikaitkan ke hukum. Nah, itu yang menurut saya sampai hari ini kejaksaan itu belum menjelaskan itu gitu. Ya, mana yang perbuatan apa yang dilakukan yang memang umpamanya menguntungkan secara pribadi atau menguntungkan orang lain gitu ya. Nah, itu yang belum jelas dijelaskan oleh kejaksaan. Begitu, Mbak. Dan Pak Fikar, Kejagung masih bersikukuh menerapkan pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak harus mendapatkan keuntungan. Bagaimana Anda melihat konstruksi pasal yang digunakan oleh Kejagung? Iya, betul bahwa dalam pasal 2 dan pasal 3 itu menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau korporasi. Kan begitu ini bunyinya, gitu ya. Tetapi tetap kalaupun menguntungkan orang lain atau korporasi, kan juga harus ada sambungannya. Kalau dalam hukum pidana itu ada yang menghubungkan dengan pelakunya. Apa umpamanya? Ada niat jahatnya. Nah, itu yang belum kelihatan gitu. Kalau menurut saya belum tergambar dari penjelasan-penjelasan yang dilakukan oleh kejaksaan gitu ya ketika menetapkan Tom Lembong ini sebagai tersangka. Nah, karena itu kemudian di beberapa kesempatan saya bilang jabatan itu tidak bisa dipidanakan, jabatan itu tidak bisa dikriminalkan gitu. Karena apa? Karena dia melekat, dia kerja gitu, dia tuh predikat gitu, bukan subjek dia, bukan orang gitu. Nah, karena itu menurut saya kejaksaan harus jelas gitu ketika menetapkan orang sebagai tersangka. Begitu, Mbak. Baik, saya ke Pak Ari lagi. Pak Ari, sebelumnya Anda juga sempat sampaikan berencana ajukan pra-peradilan. Tadi Anda sempat sampaikan bahwa Tom Lembong tidak didampingi pengacara saat penyelidikan, kemudian soal penahanan juga dipertanyakan, soal konstruksi pasal juga sempat dipertanyakan apakah ini akan masuk ke poin atau materi pra-peradilan jika jadi diajukan. Ya, begini Mbak, menyambung apa yang disampaikan oleh Pak Fikar tadi, bahwa pasal 2 dan pasal 3 itu adalah delik material. Yang mana di situ harus dijelaskan tentang kerugian yang nyata, kerugian yang betul-betul kerugian negara itu yang aktual.
Nah, sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 25 tahun 2016, kita sudah menganut bahwa pasal tersebut, delik material tersebut harus betul-betul actual loss, bukan potensial loss. Nah, ini yang belum juga disampaikan kepada kami, di mana kerugian negaranya dalam kebijakan-kebijakan tersebut. Nah, kaitan dengan keuntungan, ya, saya yakinlah setiap siapapun pejabat, ketika beliau itu mengambil kebijakan, pasti ada yang dapat keuntungan, pasti ada yang dirugikan. Namanya dalam sebuah kebijakan pasti tentunya ada yang untung, ada yang rugi. Nah, cuman persoalannya betul sekali dikatakan oleh Pak Fikar tadi adalah perbuatan melawan hukumnya, niat jahatnya. Itu yang harus dijelaskan oleh kejaksaan. Di mana niat jahatnya? Di mana perbuatan melawan hukumnya? Gitu. Kalau semua kebijakan-kebijakan lalu dipidanakan, maka siap-siaplah semua menteri-menteri yang saat ini lagi menjabat 10 tahun ke depan akan dipertanyakan kebijakan-kebijakannya, dipidanakan. Ini menjadi presiden yang tidak baik tentunya. Nah, saya pikir memang kami sekarang ini sedang lagi mengkaji, membahas tentang banyak sekali persoalan-persoalan yang muncul ketika kami sudah mulai masuk di sana, hal-hal yang ganjil di situ. Ini yang akan kami pertimbangkan untuk kami ajukan pra peradilan. Tapi belum kami putuskan, baru kami pertimbangkan dan kami persiapkan. Tapi paling tidak ini menjadi catatan buat kita semua bahwa kita harus menyadari namanya kebijakan, domainnya, ini dijelaskan oleh Pak Fikar tadi, adalah hukum administrasi negara. Harus dilihat dulu di situ perbuatan tercelanya apa gitu. Nah, sampai saat ini publik lagi menunggu kenapa kejaksaan tidak mampu menjelaskan itu. Lalu kalau saatnya ini belum mampu, kenapa harus tergesa-gesa melakukan penahanan? Baik, Kalau Pak Ari. penahanan ini kan sudah merupakan upaya paksa dan membuat orang menjadi sekarang seakan-akan menjadi bersalah dengan penahanan ini. Itu yang kita sesalkan, Mbak Eva. Baik, jadi Kejaksaan Agung harus menjelaskan mens rea atau kasus ini secara jelas ya, agar tidak sumir lagi di mata publik. Sahabat BN, kita akan semakin dapat memahami lagi kasus Tom Lembong ini setelah kita menyaksikan penyampaian dari pakar hukum pidana Jamin Ginting dan anggota Komisi 3 DPR RI Nasir Jamil ini. Lantas apa saja unsur-unsur pidana yang harus dibuktikan Kejaksaan Agung dalam kasus korupsi impor gula dengan tersangka mantan Menteri Perdagangan Tom Lembong? Kita bahas bersama Jamin Ginting, pakar hukum pidana Universitas Pelita Harapan dan juga anggota Komisi 3 DPR fraksi PKS Nasir Jamil. Selamat petang Bapak-bapak, terima kasih sudah bergabung di Kompas Petang. Selamat Iya, petang. Ke petang. Bang Nasir terlebih dahulu. Bang, ini ketua Anda ini bilang bahwa tersangkanya kasus Tom Lembong ini sumir katanya. Dari Komisi 3 sendiri, Bang Nasir, bagaimana melihat bahwa ada hebohan publik dari tersangkanya Tom Lembong ini? Maaf, yang mengatakan sumir itu siapa ya? Bang Habibur Rahman. Ya. Jadi begini, pada prinsipnya pimpinan dan anggota Komisi 3 itu memberikan dukungan penuh terhadap upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Begitupun ya, kami perlu mengingatkan ya aparat penegak hukum di Kejaksaan bahwa Jaksa Agung sering mengingatkan jajarannya dalam penegakan hukum itu harus mendekatkan diri pada akal sehat dan nurani yang konsisten kepada kebenaran. Jadi kalau merujuk kepada itu, maka apa yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung terhadap Tom Lembong, pertanyaannya apakah itu sudah sesuai dengan nurani dan akal sehat yang konsisten kepada kebenaran. Jadi memang ketika Tom Lembong ditetapkan sebagai tersangka, banyak komentar yang diberikan oleh publik, baik yang di darat maupun yang di udara. Mereka terkejut karena tidak ada angin, ya tidak ada hujan, meskipun memang disebut bahwa sudah 3 kali pemeriksaan. Nah, karena itu memang sudah sepatutnya, karena ini sudah terbuka ya dan menjadi pembicaraan di ruang publik, maka
kejaksaan tidak boleh ragu untuk menyajikan ya unsur-unsur apa saja yang dikenakan kepada Tom Lembong sehingga dia harus bertanggung jawab. Oke, Dengan kejaksaan apa tidak yang boleh ragu ya Bang, inti dari perkataan Anda. Bang Jamin, ini bagaimana melihat bahwa ada kritik juga terkait dengan pasal yang disangkakan kepada Tom Lembong ini. Menurut Anda sudah tepat atau sebenarnya bagaimana? Ya, kita mengambil dari apa yang disampaikan Kapolres Kejaksaan saja ya. Beliau mengatakan kalau pasal yang diduga itu adalah pasal 2 dan 3, di mana perbuatan melawan hukum yang yang rencananya nanti akan disangkakan kepada beliau itu adalah adanya kesalahan administratif ataupun kebijakan. Nah, kalau kita menganalisis secara benar ya, dalam konteks pasal 2 itu, kerugian negara itu yang diinginkan dalam pasal 2 itu bukan adalah onreh matekedat, bukan kesalahan maladministratif, bukan kesalahan kebijakan, dan bukan juga onreh mateh, kesalahan keperdataan, tetapi namanya Weatherly hate. Weatherly hate itu terkait dengan perbuatan melawan hukum dalam arti pidana. Nah, jadi kalau disampaikan ada orang menteri mengeluarkan suatu kebijakan di mana kebijakannya itu memiliki indikasi kerugian negara. Nah, indikasi kerugian negara itu dikarenakan kebijakan karena keperdataan kah atau karena kebijakan yang merupakan ranah hukum administratif. Nah, pasal 2 itu kalau dia tidak menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau dia tidak mendapatkan keuntungan apapun, itu tidak masuk pidana. Apalagi kalau Tom Lembong. Kalau Tom Lembong, kalau dari penjelasannya itu, dia menyatakan ada kebijakan yang salah dalam pengimpor gula sehingga negara rugi. Nah, kebijakan yang diambil pada saat itu harusnya dikorektif dengan kebijakan administratif pada saat itu. 9 tahun yang lalu. Setahun, 2 tahun, 3 tahun, itu kan ada pemeriksaan. Pertanyaannya, kalau ada pemeriksaan, apa hasil pemeriksaan pada saat itu? Nah, itulah korektif. Bukan sekarang kebijakan itu dipidanakan. Jadi, saya terus terang, kalau orang menyangkut pasal 2 ini, suka salah. Ya, pasal 2, adanya kerugian negara pertama harus pasti. Namanya actual loss. Dicari dulu. Contoh, apa ruginya? Ada kerugian negara. Kerugian negara itu sudah pasti. Yang periksa BPKP, lalu disahkan oleh BPK. Setelah itu, maka itu nyata kerugian negaranya, baru ditanya, kerugian negara ini disebabkan karena apa? Perbuatan melawan hukum pidana kah? Perbuatan melawan hukum perdata kah? Perbuatan melawan hukum dalam administratif. Oke, Kalau Bang Nasir, bukan pidana, nggak bisa begitu. Bang Nasir, dari Komisi 3 sendiri, bagaimana melihat pengawasan terhadap, ini ada kehebohan publik terkait pasal yang dikenakan. Ada yang mengatakan bahwa tidak ada dana ke kantong dari Tom Lembong, tetapi bisa karena menguntungkan korporasi selain dia. Dari Komisi 3 DPR sendiri, bagaimana melihat pengawasan ini? Sehingga pasal ini bisa sebenarnya mungkin bisa ditersangkakan atau sebenarnya bisa digunakan. Iya, jadi Pak Jamin tadi sudah menyampaikan kepada kita ya, bahwa memang pasal 2 itu memang seperti ya atau yang sering disebut sebagai pasal karet juga itu. Ya. Nah, karena itu memang harus dilihat secara utuh. Apalagi ini kasus kejadiannya sudah lama, 9 tahun yang lalu. Kalau memang salah itu kan ada pemeriksaan ya seperti yang dikatakan oleh Pak Jamin, ada BPKP, ada BPK, bahkan ada inspektur di semua level kementerian. Dan tentu saja yang saya dengar nih bahwa kebijakan itu juga hasil daripada rapat koordinasi terbatas. Ya. Dan tentu Menteri Perdagangan pada waktu itu ada atasannya, Menteri Koordinator Perekonomian, di atasnya ada Presiden. Dan tentu saja ini sebenarnya menimbulkan tanda tanya. Ya, kerugiannya disebut sekitar 400 miliar itu kan masih dugaan, belum final. Ya, dan kemudian langsung dijadikan tersangka. Nah, karena itu kami dari Komisi 3 mengingatkan kejaksaan supaya hati-hati ya dalam penegakan hukum. Sekali lagi saya ingatkan bahwa merujuklah kepada nurani dan akal sehat yang konsisten kepada kebenaran. Nah, kalau kemudian ya 9 tahun yang lalu
sudah Nasir, berapa apakah mungkin akan memanggil Kejaksaan Agung dalam Ya, arti bahwa tentu untuk saja. memperjelas ini? Ya tentu saja dalam masa sidang ini memang kita sudah agendakan untuk rapat kerja dengan sejumlah mitra kerja Komisi 3. Dan tentu saja ini akan kita sounding, kita konfirmasi, dan tentu saja nanti kita tidak akan mengintervensi ya penegakan hukum, tapi kita ingin menjaga institusi penegak hukum ini agar mereka tidak diseret-seret ke sana kemari dalam tanda kutip ya, sehingga kemudian berpotensi untuk mengkriminalkan orang. Jangan sampai kemudian ada tangan invisible hand di luar Kejaksaan Agung yang menggunakan Kejaksaan Agung untuk melakukan kriminal terhadap orang. Jadi itu yang kita jaga agar tidak ada tangan di luar tangan penyidik di Kejaksaan Agung. Bang Jamin, ini ada informasi bahwa sebenarnya pihak kuasa hukum Tom sudah mengatakan bahwa surat impor sudah sepengetahuan Menko dan atasannya. Ini bagaimana Kejagung akhirnya harus mengejar bukti soal ini? Ya itulah maka saya katakan sekarang menteri-menteri yang ada sekarang kalau mengambil kebijakan lalu kebijakannya itu mengakibatkan kerugian bagi negara, dia tidak diuntungkan akan dipidana tipikor. Wah, bahaya sekali negara kita ini. Ya, semua menteri tidak akan berani mengambil kebijakan. Bahkan Jokowi pernah bilang, kebijakan tidak boleh dipidana. Nanti anggaran desa itu nggak ada yang mau pakai begitu. Itu kan dia pernah keluarkan peraturan terkait dengan itu. Makanya saya katakan sekali lagi, kebijakan itu sifatnya administratif. Ada sanksi-sanksi administratif. Muncul sebagai suatu tindak pidana kalau orang yang mengambil kebijakan itu mendapatkan keuntungan secara tidak wajar. Nah, itulah baru ada perbuatan melawan hukum, ada mens rea-nya dalam konteks pidana. Tapi sepanjang dia tidak diuntungkan dan orang lain tidak diuntungkan karena perbuatan itu karena kebijakan, maka tidak ada perbuatan pidana di situ. Itu adalah yang namanya konteks BJR ya, Business Judgment Rule begitu. Itu konsep pertama. Saya katakan sekali lagi ya, biar masyarakat jelas. Administratif, kalau itu dilakukan orang yang tidak diuntungkan, itu yang pertama syaratnya. Kedua, dia ini sesuai dengan bidangnya atau jabatannya. Yang ketiga, dia sudah melakukan feasibility study ataupun sudah dibicarakan dengan Menko, sudah dibicarakan yang lain. Sekarang kita lihat aja lah, menteri mana sih yang nggak pernah salah dalam mengambil kebijakan yang mengakibatkan kerugian negara. Ya. Nah, itu semua akan dipanggil kalau begitu. Nah, itu makanya hati-hati dalam menggunakan ketentuan pasal 2 dan pasal 3 ini begitu. Ya, baik Bang Jamin dan juga Bang Nasir, terima kasih atas apa yang telah disampaikan. Semoga apa yang disampaikan pada petang ini bisa memberikan masukan juga kepada Kejaksaan bagaimana akhirnya untuk mengurus kasus dari mantan Menteri Perdagangan Thomas Lembong ini. Sahabat BN, dari apa yang disampaikan oleh dua pakar hukum pidana dan dari anggota Komisi 3 DPR RI Nasir Jamil serta kuasa hukum Tom Lembong Ari Yusuf Amir ini, setidaknya kita dapat menyimpulkan bahwa yang ditakutkan agaknya oleh publik nanti ketika nanti ada pihak yang merasa malu, kehilangan muka, sehingga kasus ini dipaksakan untuk sampai ke pengadilan yang seharusnya tidak perlu sampai ke pengadilan, dan sesampai di pengadilan dipaksakan agar Tom Lembong bisa menjadi terpidana atau mendapatkan hukuman dari putusan hakim yang seharusnya itu tidak terjadi. Ini mungkin sekarang ini yang dikhawatirkan oleh rakyat apabila sempat terjadi pengendalian hukum oleh politik. Sebab ketika politik dikendalikan oleh hukum, maka apa saja tentang hukum bisa terjadi. Dan seperti kita katakan tadi, jika sempat nanti dalam kasus Tom Lembong ini terjadi hal yang dikhawatirkan ini, maka negara kita akan semakin dilihat sebelah mata oleh dunia internasional tentang penegakan hukum, dan rakyat
Republik Indonesia tentu akan semakin merasa jauh negeri ini dari keadilan. Kita tentu berharap sahabat BN agar penanganan kasus Tom Lembong ini oleh pihak Kejaksaan Agung benar-benar hendaknya dalam upaya penegakan hukum untuk mendapatkan rasa keadilan bagi rakyat, bukan untuk tujuan-tujuan politik tertentu. Demikian sahabat BN. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.